Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Kabarnya luar biasa baik, amin. Amin. Haleluya. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, kita mau masuk hadirat Tuhan pagi hari ini, amin. Kita mau bersungguh-sungguh, kita mau naikkan syukur kita untuk memuji, menyembah dengan pujian penyembahan terbaik bagi Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Kita mau mulai ibadah kita tundukkan kepala, kita berdoa. Oleh karena kasih-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu dalam hidup kami, hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan sampai saat ini, Kau tetap menyertai kami Tuhan, karena Engkau baik. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 92 ayat 5-6. Engkau telah buat kami bersuka cita karena pekerjaan-Mu, dan kami akan bersorak-sorai karena perbuatan tangan-Mu Tuhan. Sebab sudah banyak yang telah Engkau kerjakan bagi setiap hidup kami, dan rancangan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan, dan kami katakan terima kasih. Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari katakan ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ya rola barala baya shekere kanana rola boyas. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan, buat
kebaikan-Mu Yesus. Kami naikkan syukur kami. Haleluya, haleluya. Tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa. Hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Mari bersama-sama katakan, ku bersyukur. Mari lebih lagi katakan, Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, mari bersyukur. Ku bersyukur, Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Tuhan. Sekali lagi sama-sama katakan, syukur. Ya, kami bersyukur Tuhan. Di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Katakan, ku bersyukur. Sekali lagi, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami menyembah, kami meninggikan Engkau, Yesus Raja.
labo ya shekere kana nara labo. Ini dera labo papa shikara labo ya se. Ini dia labo ya se. Kami menyembah, kami meninggikan Engkau Tuhan. Kami agungkan nama-Mu. Hidakana nara labo ya se. Sebab Kau yang layak terima pujian. Hidakana nara labo ya se. Haleluya. Iria laba ya se. Iri dia laba ya shekere kana dara labo. Ada dara lapa shinyana nara labo. Oh Yesus, penuhi kami. Iri dia laba ya shekere kana dara laba ya si. Haleluya. Ira nara labo ya se kana labo ya si. Haleluya. Ira nara labo ya se. Ina nara laba ya shikara labo. Kere kada dara labo ya si. Engkau Allah yang besar Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan. Ini dia laba ya shikere kada dara laba ya si. Iya kada nara la. Ina kada dara labo ya si. Shakana nana labo. Idiara laba ya shakere kana nara labo ya se. Engkau besar Tuhan. Ira kana labo ya si. Ira kana nara labo ya se. Ini dia labo ya shekere kana dara labo ya se. Ini dia labo ya shekere dara labo ya se. Ini dia labo ya se. Ini kana dara labo ya se. Mari tetap menyembah. Ini labo ya shekere kana dara labo ya se. Ini dia labo ya si. Ini labo ya se. Enara labo ya si. When we decide to follow you, Lord, we worship, we praise you, O Lord. Idiara labaya shakana nara laboyasi. Idiara laboya shekere kana nara laboyasi. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. One more time, sing. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. To follow Jesus. No turning back. No turning back. One more time. I have decided to follow Jesus. I have decided. Yes, Lord. I have decided to follow Jesus. No turning back. Saya undang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. I have decided to follow Jesus. Yes,
we have decided to follow you, Lord. Yeah, to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Mari lebih lagi katakan mengikut Yesus keputusanku. Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Lebih lagi katakan mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, 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 ku tak ingkar. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Beri sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi shalom. Saya boleh lihat lambaian tangan-tangan orang yang rasakan kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Boleh lihat kanan kiri depan belakang. Katakan Tuhan Yesus baik. Berikan pujian, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau baik Tuhan dalam hidup kami. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku mengangkat wajah-Mu, bersuka di depan-Mu sambil sama-sama angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara. Ku mengangkat bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah. Sekali lagi, Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Mari dari awal sama-sama katakan. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, bawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, di depan-Mu sambil menceritakan. Mari angkat tangan tinggi-tinggi katakan. Ku mengangkat bersorak-sorai sama-sama katakan. Engkau baik, sangat baik. Kasih
kasih setiamu tak pernah. Oh, 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 oh. Sangat baik, kasih setiamu tak. Lebih lagi katakan, engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Coba yang rasakan kebaikan Tuhan boleh angkat jempolnya tinggi-tinggi. Haleluya, kita mau lebih lagi serukan namanya, amin. Gak kedengeran Bapak Ibu Saudara, amin. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Kau Tuhan yang besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Ya, amin. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Mari serukan namanya, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Katakan Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, oh, oh, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Oh, oh, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas nama. Mari sama-sama serukan namanya, Yesus, amin. Segala kuasa dalam namanya, yeah. Perkasa mulia, Yesus nama di atas, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas. Lebih lagi katakan, namanya Yesus Tuhan Raja.
Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas, Yesus nama, Yesus nama di atas. Sekali lagi katakan, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Ya Allah Bu Yesha, takkan pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Amin. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Mari dari awal sama-sama katakan, tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidup. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidup. Saya undang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Takkan pernah terlambat, takkan pernah terlambat Tuhan. Kau segalanya, Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau
Kami tahu Tuhan. Mazmur 121 katakan, Engkau adalah penolong kami. Engkau adalah penjaga kami. Dan di tangan kananmu matahari tidak akan pernah menyakiti kami. Bahkan bulan pada malam hari. Engkau yang menjaga keluar masuk kami. Engkau yang menjaga nyawa kami. Kami percaya akan hal itu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biar pada pagi hari ini, kalau kami sedang memasuki Prapaskah Tuhan, biar kami boleh mengerti Tuhan, bagaimana penderitaan-Mu, bagaimana Engkau disesah, bagaimana Engkau diludahi, bagai Tuhan, Engkau sebagai manusia, tidak ada lagi yang bisa dibanggakan, karena Engkau menebus seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau ada di surga dan satu kali Engkau akan kembali. Engkau akan mengangkat kami dan kami akan bersama-sama dengan Engkau. Kami pegang semua janji-Mu Tuhan, buat kami tetap percaya dan terus percaya. Hanya dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Hari-hari ini kita sedang memasuki Prapaskah, saudara. Prapaskah di mana kita bisa melihat bagaimana Dia membayar harga untuk saudara dan saya. Dia mau mati buat saudara dan saya. Saya memberikan tema pada hari ini, menang atas maut. Maka saya katakan, kenapa banyak orang Kristen yang sangat meremehkan tentang salibnya Tuhan. Mereka dengan seenaknya, mereka bisa tinggalkan Tuhan. Mereka bisa karena laki-laki, karena uang, karena jabatan. Mereka meninggalkan kasihnya Tuhan. Mereka meninggalkan apa yang Tuhan pernah buat di dalam hidupnya. Maka saya katakan kepada saudara hari ini, ketika kita memasuki Prapaskah, biar kita mempersiapkan diri supaya hari Jumat ini kita akan ibadah satu kali, yaitu jam 10 pagi di tempat ini, merayakan kematian Yesus. Dan saya mau katakan, Dia mati. Dia tidak sia-sia, tetapi Dia mati buat saudara dan saya. Amin, kita pegang ini. Kita pegang ini. Kita belajar sama-sama di dalam firman Tuhan. Di dalam 1 Korintus 15, ayat ke-55 sampai ayat ke-56. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Saya mau katakan ancaman terbesar dari manusia atau yang paling ditakuti oleh manusia adalah maut atau kematian. Betul apa betul? Ya, itu yang paling ditakuti manusia. Yang paling ditakuti adalah maut atau kematian. Kita bisa melihat ada satu pelajaran yang baik tentang COVID, saudara. Bagaimana COVID itu merenggut banyak jiwa, bukan saja cuma di Indonesia, juga di dunia. Bahkan bukan cuma itu, kita bisa lihat isakan, tangis, jeritan, ketakutan. Bahkan saya percaya dokter-dokter pada saat COVID itu tinggi, mereka pun mengalami ketakutan. Ya, mereka mengalami ketakutan, bahkan ada kerabat, bahkan ada orang tua. Saya satu kali ketika COVID terjadi di tahun permulaan kena COVID Delta, saudara. Ada satu jemaat yang telepon, dia teriak, mama saya sudah tidak dapat rumah sakit. Mama saya kena COVID, gak dapat rumah sakit, dia teriak-teriak, saudara.
Kemudian tidak lama dia teriak, mama saya dipanggil pulang Tuhan, mama saya dipanggil pulang Tuhan. Karena tidak ada oksigen. Mereka nggak bisa hirup oksigen karena oksigen itu menjadi rebutan pada masa itu. Dan saya mau beritahu saudara, itu pembuat oksigen terbesar Indonesia. Dia tidak tertolong karena COVID, dia meninggal. Karena tidak kebagian oksigen. Yang saya mau katakan ini adalah berbicara tentang kematian yang sangat mengerikan. Kenapa saya katakan mengerikan? Ketika muncul yang katanya COVID, semua orang bingung saudara. Bahkan kemudian banyak orang-orang berbicara tentang COVID. Wah kalau masuk rumah sakit dikunciin, gak boleh ini, gak boleh itu. Membuat ketakutan yang luar biasa. Ya, membuat ketakutan. Dan sudah banyak korban. Banyak korban orang tua, anak, bahkan ada hamba-hamba Tuhan. Bahkan ada satu gereja hamba Tuhan dan beberapa pengerjanya. Mereka kena COVID dan hampir banyak dari mereka yang tidak tertolong. Dan yang saya mau katakan kepada saudara, COVID ini menjadi satu gambaran saudara mengerti. Begitu juga satu keadaan ketika membuat tulah. Gini, ini satu gambaran Tuhan kasih contoh gini, ini COVID tuh. Waktu COVID itu terjadi semua mengalami kepanikan, semua mengalami ketakutan. Ada teriakan demi teriakan. Saya mau ngajak kepada saudara masuk di dalam prapaskah, kita belum masuk paskah, prapaskah. Saudara lihat bagaimana ketika tulah yang ke-10, ya, tulah yang ke-10 itu diberikan kepada orang Mesir. Waktu diberikan Tuhan katakan apa? Maka anak sulung dari tiap-tiap keluarga itu akan mati. Saudara bayangkan COVID aja yang seperti itu, apalagi di sini dikatakan anak-anak sulung dari tiap-tiap keluarga bahkan binatang tidak ada ampun. Ya, firman Tuhan dia menulis, dia katakan ayat yang Keluaran, coba kita buka di dalam Keluaran. Keluaran 11 ayat yang keempat. Berfirman Musa, beginilah firman Tuhan pada waktu malam. Aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir, maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Dan anak sulung Fir'aun, jadi tidak ada namanya jabatan apapun. Di sini dia katakan, yang duduk di tatanya, sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Kemudian ayat yang keempat, dia katakan yang keempat, ayat yang keenam, ayat yang keenam, dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Saudara bayangkan di sini dia katakan akan terjadi seruan yang hebat. Saya katakan kenapa saya menggambarkan kejadian tulah 10 ini kepada COVID. Kita lihat COVID aja yang seperti itu kita seremnya setengah mati. Kita mengalami ketakutan, kepanikan yang luar biasa. Ketika ada keluarga kita yang kena COVID, kita akan menjaga dengan baik keluarga yang lain. Saya mengerti ketika anak saya Novi dia kena COVID saudara. Yang saya harus amankan yang terlebih dahulu adalah suami saya. Karena suami saya pada saat itu dia komorbid. Dia kena ada gagal ginjal. Saya harus melindungi, saya menjaga dia. Bagaimana saya menjaga dia? Anak saya masukkan di satu kamar dan dia tidak boleh keluar. Saudara saya jam 11 malam saya baru selesai. Karena saya urus dia makan, saya urus dia minum saudara. Saya urus, kemudian saya cuma bisa lihat dari kaca. Dan gambaran ini, situasi yang seperti ini, saya bisa membawa, menarik saudara untuk satu kejadian di mana tulah yang ke-10 yang diberikan kepada orang Mesir pada saat itu. Di sini dia katakan ada seruan, ada teriakan dari masing-masing keluarga. Bukan cuma teriakan dari keluarga, binatang-binatang yang melahirkan anak yang pertama pun ikut mati. Jadi situasi yang seperti itu, situasi yang menakutkan.
dimaksudkan seperti itu yang kita mengerti, harus kita tangkap yang seperti ini. Kemudian firman Tuhan dia menuliskan, dia katakan dia memberikan perbedaan kepada orang yang mencintai Tuhan, kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Kemudian Tuhan berbicara, Allah berbicara kepada mereka, kepada orang Israel, berikan korban. Ambil korban, kemudian dia katakan ambil darah itu, taruh di tiap-tiap pintu rumahmu. Jadi ada tanda darah ditaruh di tiap-tiap pintu. Supaya apa? Ketika roh maut itu lewat, dia melihat tanda darah, maka tanda darah itu yang memberhentikan untuk tidak mengalami kematian. Kita bisa melihat di sini apa sebenarnya Paskah. Paskah itu berbicara, yang pertama di dalam perjanjian lama, Paskah itu berbicara tentang korban yang menyelamatkan. Tanda darah, waktu dikatakan harus ada tanda darah. Artinya apa? Ada kematian. Darah itu ditaruh pada tiap-tiap ambang pintu, saudara. Jadi ketika roh maut lewat, yang setiap pada tanda darah, maka nggak mengalami kematian. Kemudian Paskah di dalam perjanjian baru itu berbicara tentang kebangkitan Kristus. Kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi korban dan kebangkitan Kristus itu yang mengalahkan dosa. Itu yang mengalahkan kuasa dosa. Sebenarnya dosa itu apa? Dosa itu dikatakan di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang keempat, pelanggaran akan hukum Tuhan. Sedangkan kuasa doa itu apa? Pelanggaran hukum Tuhan yang mengikat. Kalau dosa, ketika saudara melakukan kesalahan, saudara kepleset, itu bisa disebut dosa. Tetapi ketika saudara lakukan hal yang sama berkali-kali, maka saudara sudah terikat kepada kuasa dosa. Saya pernah melayani, ada satu anak laki-laki, saudara. Saya melayani anak satu laki-laki. Dia datang ke rumah, waktu itu saya berdomisili, masih belum di Lampung, saya di Surabaya. Ini anak laki-laki, dia datang sama saya. Dia katakan, dia terikat dengan kuasa dosa. Saya katakan, kuasa dosa apa yang kamu lakukan? Saudara mengerti, dia mulai dari kecil, anak ini tumbuh, berkembang. Itu dipelihara karena mama papa itu bekerja, sibuk bekerja di luar rumah. Dan bertemu dengan anak ini cuman kalau malam. Kalau malam pun mereka sudah letih, sudah capek, kemudian mereka tidur. Jadi anak ini terbentuk mulai dari kecil dengan ART-nya. ART-nya, anak ini masih kecil, ART-nya waktu itu saat itu berusia hampir 50 tahun. Dipercayakan ART-nya. Saudara mengerti, ART-nya setiap hari mengajari anak ini hal-hal yang di dalam tanda kutip. Dan hal-hal yang di dalam tanda kutip itu dilakukan mereka ketika anak ini mulai dari kecil sampai tumbuh menjadi dewasa. Dan anak ini mulai kecanduan dengan hal-hal yang negatif. Dia kecanduan. Kalau dia menginginkan sesuatu kemudian dia cari ART-nya. ART-nya usia 50 saudara, 40 lebih lah pada saat itu. Kemudian anak ini sudah terbiasa. Dia sudah lakukan itu menjadi hal yang biasa bagi dia. Ini yang disebut dengan kuasa dosa. Udah bukan berbicara lagi dosa, tetapi kuasa dosa yang mengikatnya. Dan ketika dia lakukan ini, dia merasa bersalah, dia gak merasa bersalah. Dia menganggap itu biasa. Sampai ketika ada satu kebenaran firman. Waktu dia dengar kebenaran firman, firman itu yang berbicara kepadanya, kemudian firman itu yang menegur dia. Waktu firman menegur dia, dia baru menyadari bahwa dia terikat kuasa dosa. Kemudian saya mau saksikan kembali. Saya katakan saya ada satu kali saya melayani
Di tempat lain, ketika kita lagi mulai persekutuan, selesai persekutuan, saudara. Selesai persekutuan, selesai ibadah. Tiba-tiba saya melayani ada satu orang perempuan. Dia manifestasi, saudara. Wah, dia manifestasi, dia teriak. Saya ngomong, ayo belajar kamu ngampuni. Dia teriak sama saya, dia kata tidak bisa mengampuni. Aku tidak bisa mengampuni. Gak bisa, kalau kamu gak mengampuni firman Tuhan katakan kamu gak bisa diampuni. Saya mulai bisikkan di telinga dia, kemudian dia teriak manifestasi. Akhirnya satu kali dia menyerah, dia katakan dia mengampuni. Kemudian dia peluk saya. Dia katakan saya diikat dengan dosa, kemarahan terhadap mama kandung saya. Saya kaget, saudara. Dia mulai cerita. Dia katakan selingkuhan mamanya ini punya suami tapi punya selingkuhan. Selingkuhannya itu berondong, saudara. Berondong yang masih muda. Kemudian dia lakukan, mamanya ini lakukan. Mamanya bukan orang tidak kenal Tuhan. Mamanya kenal Tuhan. Kemudian selingkuhannya ini dia berjalan terus menerus, akhirnya mamanya tidak mau kehilangan selingkuhannya dikawinin sama anaknya. Kemudian singkat cerita dia menikah. Tetapi kalau mau pindah mereka bilang, oh kita udah gak bisa di sini lah, kita mau pindah, kita sudah punya uang, kita sudah bisa punya rumah. Tapi mamanya gak kasih. Anaknya masih gak mengerti. Tapi kenapa anaknya ini mulai curiga? Kenapa kalau pulang suaminya gak pernah ketemu dulu sama dia, tapi selalu cari mamanya. Sampai satu kali terbongkar semua kedok. Maka saya katakan dosa yang saudara tutupi, serapi saudara tutupi, satu kali itu akan terbongkar. Mengerikan, saudara. Karena tinggal tunggu waktu. Kemudian saudara tahu, ketika terbongkar, anak ini, ibu ini sedang hamil besar, 9 bulan sedang hamil besar. Dia ngomong sama saya seperti kesengat sama listrik. Dia lari seperti orang gila, dia lepas sendal, dia lari, dia teriak-teriak. Dia katakan, kenapa kamu jahat? Kenapa kamu selingkuhan yang kamu selingkuhi, kamu kasih saya untuk kasih saya menikah. Dia tidak bisa mengampuni, saudara. Ketika kalau dia lihat mamanya, dia tidak bisa mengampuni. Dan yang sangat amat yang dia tidak bisa lakukan ketika mamanya sakit. Waktu mamanya sakit, mamanya panggil dia. Dia katakan, ampuni saya. Sampai kapanpun saya gak akan bisa ampuni kamu. Terikat dengan kuasa doa yang tidak bisa, kuasa dosa yang tidak bisa mengampuni. Banyak kali kita terikat dengan kuasa dosa yang seperti ini. Kita gak bisa mengampuni orang yang sudah melukai kita. Betul apa betul? Saya mengalami, saudara. Kenapa saya bisa ngomong? Untuk kita bisa mengampuni itu tidak mudah. Tidak seperti kita membalikkan tangan kita. Tetapi perlu tenaga, perlu kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Maka ketika saya katakan ketika orang yang mengalami kepahitan, orang yang mengalami kekecewaan yang saya selalu katakan, Tuhan, kalau kamu ditanya untuk kamu bisa mengampuni, tentunya manusia tidak bisa mengampuni. Tapi satu pertanyaan dari Tuhan, apakah kamu mau mengampuni? Ketika kita berbicara mau mengampuni, maka kuasa Allah bekerja di dalam hidup saudara. Dan saudara bersama-sama dengan Roh Kudus sanggup mengampuni. Dan kita bisa terlepas dari kuasa dosa. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kemudian dosa apa lagi yang mengikat kehidupan kita? Ada satu anak muda, dia kecanduan, saudara. Dia kecanduan nonton di YouTube itu hal-hal yang dalam tanda kutip. Saya sampai katakan sama dia, kamu mau berhenti? Dia tidak mulai dari YouTube. Maka saya katakan kepada orang tua yang punya anak-anak,
Saudara harus kontrol anak-anakmu. Apa yang sedang mereka lihat. Apa yang sedang mereka pelajari di dalam YouTube. Karena YouTube itu terbuka segala sesuatu yang saudara mau cari apapun. Saya mau katakan hari ini nggak ada satu orang pun yang tahu tentang keterikatan kita kepada dosa. Yang tahu adalah diri kita sendiri. Adalah diri kita sendiri. Apa yang mengikat hidup saudara? Apakah yang mengikat hidup kita adalah kepahitan? Apakah yang mengikat hidup kita film-film yang gak benar? Atau yang mengikat hidup kita karena ada selingkuhan yang lain? Ataupun yang lain saudara. Biar hari ini ketika kita masuki Prapaskah, kita mau katakan Tuhan cabut ini dari hidup saya. Kemudian kita bisa lihat di sini cara hidup orang-orang yang menang dan diselamatkan dari maut. Ya, yang pertama menghargai salib. Menghargai salib dengan hidup sebagai anak Allah. Dari ketika saya duduk, Roh Kudus terus ngomong. Banyak orang yang beribadah, banyak orang yang berpuasa, tapi tidak bisa mengendalikan mulutnya. Tidak bisa menaklukkan dirinya. Maka ibadahmu menjadi sia-sia. Mulut ini sangat penting sekali. Maka Markus, firman Tuhan katakan di dalam kitab Markus. Dia katakan bukan apa yang masuk. Banyak orang ribut dengan halal, dengan tidak halal. Apa yang boleh makan dan tidak boleh makan. Tetapi Alkitab lebih berbicara. Dia katakan bukan soal makan yang saudara harus pikirkan. Karena dia katakan apa? Apa yang saudara makan, dicerna, kemudian di mana? Dibuang ke jamban. Tetapi dia katakan apa yang keluar dari mulutmu itu yang harus kita perhatikan. Apa nih yang keluar dari mulut kita? Apakah perkataan-perkataan yang membangun? Apakah perkataan-perkataan yang tidak membangun? Atau perkataan-perkataan yang kotor yang keluar dari mulut kita? Banyak orang berpikir bercanda dengan kata-kata yang kotor. Saya katakan sebagai orang percaya, kita nggak akan lakukan hal itu. Colek kanan kiri, masih suka bercanda seperti itu enggak? Colek kanan kiri. Ya. Kadang-kadang kalau kita bercanda, rasa kita, ini kan cuma bercanda. Hai, kadang-kadang kita, si goblok ini baru kelihatan. Gak penting kayak gitu saudara. Kadang-kadang kalau kita lihat, bahasa-bahasa apa? Sialan lu ya, kita kan udah gak lama nih, udah gak ketemu. Rasanya biasa saudara. Tetapi itu tidak seharusnya keluar bagi orang-orang yang mengalami penebusan dari Tuhan. Apalagi bagaimana seorang suami atau seorang istri maki-maki suami, maki-maki istri dengan hal-hal yang tidak baik saudara. Saya menangani satu kasus ibu. Bagaimana ketika kalau dia maki-maki suami, kebun binatang keluar dasar anjing, babi dan lain sebagainya. Saya kaget luar biasa. Dan semestinya itu tidak boleh keluar dari mulut kita. Apalagi suami kita, apalagi pasangan kita. Karena dia orang yang terbaik yang Tuhan kasih dalam hidupmu. Yang mengerti tepuk tangan untuk Tuhan. Apapun yang mereka buat, saya mau kasih tahu. Dia tetap orang pilihan Tuhan untuk saudara dan saya. Amin. Kita bisa melihat di sini. Dikatakan di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Menerima Kristus sebagai juru selamat dan menjadi anak Allah. Maka identitas kita berubah pada saat itu. Ketika saudara katakan saya mau mengikut Yesus. Itu ada lagu. Mengikut Yesus keputusanku. Ini cerita
nyanyian ini muncul ketika ada satu penganiayaan yang hebat. Ini cerita dari India kalau tidak salah. Jadi dia percaya sama Tuhan, pada saat dia percaya sama Tuhan, dia mengalami penganiayaan yang hebat. Dia katakan kalau kamu tidak tinggalkan Yesus, maka anak istrimu akan dibunuh. Maka Roh Kudus taruh di dalam hatinya pujian ini. Dia katakan, saya akan mengikut Yesus apapun yang terjadi. Di sini kita bisa melihat ketika kita mengambil keputusan percaya kepada Yesus. Waktu kita percaya kepada Yesus mengambil keputusan, maka saudara dan saya punya identitas yang baru. Bukan identitas dunia lagi, tapi identitas kerajaan Allah. Kalau kita tahu identitas kerajaan Allah, kalau kita menjadi identitas kerajaan Allah, maka hukum yang dipakai adalah hukum kerajaan Allah. Hukum kerajaan Allah ini tidak berbicara tentang sesuatu perkara-perkara dunia. Hukum kerajaan Allah itu berbicara tentang kekekalan. Bagaimana ketika kita hidup di dalam kekekalan. Jadi saya katakan ketika terima Yesus, kita punya identitas yang baru, kemudian kita punya hukum yang baru. Ketetapan-ketetapan yang baru, saudara. Kita harus paham itu. Jadi di sini dia katakan Efesus 6 ayat ke-12. Perjuangan kita bukan lagi melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah dan penguasa-penguasa, bahkan penghulu-penghulu dunia gelap, dan melawan roh-roh jahat. Jadi ketika kita memiliki hukum Allah dalam hidup kita, kita sudah pilih Yesus. Waktu kita pilih Yesus, kerajaan Allah ada bagian kita. Di dalam hukum kerajaan Allah, di dalam kerajaan Allah ada hukum-hukum yang harus kita patuhi. Bagaimana kita bisa tahu mematuhi setiap hukum yang ada? Melalui firman Tuhan. Maka saya katakan, ayo, saya kemarin, saya sudah letih, saya capek, saya mau istirahat. Saya mau buka YouTube. Waktu saya mau buka YouTube muncul itu video waktu Om meninggal. Saya mulai dengar testimoninya. Dia berbicara, dia katakan, gereja itu bukan berbicara tentang kuantitas. Tapi gereja itu berbicara tentang kualitas. Bukan seberapa banyak jemaat, tapi seberapa banyak orang yang bertumbuh di dalam gereja. Saya mulai perhatikan itu, saudara. Saya mulai dengar apa yang dibicarakan oleh Bapak Franky. Ya, saya dengar itu, dia katakan kualitas. Maka saya katakan kepada saudara, kekristenan kita harus menjadi Kristen yang berkualitas. Punya kualitas. Bukan ke gereja itu cuma karena komunitas. Oh, karena komunitas saya, karena di sana ada keluarga saya, karena di sana ada teman dekat saya, maka saya pergi ke gereja itu. Tetapi sesungguhnya ketika saudara pergi ke gereja, saudara tidak mengerti apa-apa. Ketika Yesus dicobai, ketika dia sudah berpuasa, kemudian dia dicobai. Dia katakan jadikan batu itu menjadi roti. Dia gak menjawab apa-apa. Dia menjawab tantangan iblis, itu bicara tentang bagaimana doa puasa itu disampaikan oleh Bapak Edo. Dia katakan bagaimana kita bisa melawan iblis. Iblis itu sudah gak punya sengat. Iblis itu udah gak punya kuasa. Tapi saudara harus tahu, iblis itu adalah licik. Iblis itu adalah bapa dari segala pembohong. Dia bisa bohongi kita. Bagaimana kita bisa menangkis apa yang dikatakan iblis? Firman Tuhan dia berbicara. Dia katakan apa? Ada tertulis bahwa manusia hidup bukan cuma dari roti. Artinya apa? Yesus itu mengajarkan kepada saudara dan saya.
Dia katakan penuhi otakmu dengan kebenaran firman. Taruh hatimu penuh dengan kebenaran firman. Ketika ada siasat iblis, ketika ada setan yang mulai mau mengacau hidup saudara, maka saudara bisa menentang itu dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara tidak punya kebenaran firman Tuhan, ketika terjadi sesuatu, apa yang saudara bisa serang balik iblis? Saudara nggak bisa. Maka saya katakan, bukan orang yang lahir di gereja, melayani di gereja, mati di gereja yang bisa masuk surga. Tetapi orang yang melakukan firman Tuhan, yang akan bersama-sama dengan Tuhan, yang mengerti tepuk tangan untuk Tuhan. Kita bisa melihat, kalau kita mengatakan kita sudah diselamatkan, kita sudah dimenangkan oleh kematian Yesus. Kita berpikir, oh Yesus mati begitu aja. Enggak, saudara. Ada proses yang panjang, saudara. Proses yang panjang bagaimana dia harus pikul salib, dia harus dicambuk dan lain sebagainya. Itu kalau saudara baca, ya di dalam Matius saudara baca itu, saudara mulai ada satu gambaran ketakutan yang luar biasa pada masa Covid. Saudara bisa komben, oh saudara ambil tangkap suasana yang mengerikan. Itu yang terjadi. Jadi kita bisa melihat di sini, yang pertama dia katakan apa? Menghargai salib Kristus dengan hidup sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, ciri sebagai anak Tuhan, dia katakan ciri sebagai kita memiliki identitas yang baru, ialah kita tidak lagi tinggal di dalam dosa. Apakah orang Kristen, apakah orang percaya, apakah murid Tuhan tidak bisa jatuh dalam dosa? Bisa. Tapi tidak tinggal di dalam dosa. Tidak dikuasai oleh dosa. Kita baca sama-sama di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9. Dia katakan setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Dia katakan dia taruh benih. Dia taruh benih dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk kita gak bisa melakukan lagi dosa. Untuk kita tidak melakukan lagi pelanggaran. Ingat khotbah saya katakan, ketika kita mengambil keputusan mengikut Yesus dengan segala konsekuensinya, maka kita kerjakan itu dengan baik. Maka saya senang sekali bagaimana ketika Yesus, kalau kamu mau bangun rumah, kamu duduk, hitung baik-baik. Supaya ketika kamu bangun rumah, jangan di pertengahan jalan kamu membangun, kamu tidak bisa melanjutkan. Artinya apa Yesus mau ngomong? Ikut Yesus itu penuh perhitungan. Saudara harus perhitungan konsekuensinya. Saudara mengikut Yesus itu gratis, tetapi bukan murahan. Tetapi ada harga yang kita bayar. Harga yang kita bayar ketika kita percaya. Kita harus ikut hukum dia. Kita harus ikut peraturannya Tuhan. Amin. Ada benih yang dia taruh. Benih itu dia akan tumbuh dalam hidup saudara. Untuk ketika saudara mau lakukan sesuatu kesalahan, ada sesuatu yang bicara dalam hidup saudara. Saya kasih contoh, simple saja. Saya mengerti SIM saya habis itu bulan Februari. Saya tahu banget itu bulan Februari. Tetapi pas ulang tahun saya sibuk, kemudian banyak kerjaan yang saya kerjakan. Saya lupa, kemudian saya baru ingat itu di bulan Maret, saudara. Waktu saya tahu itu bulan Maret saya punya SIM, wah saya punya SIM habis. Saudara tahu, ketika saya setir mobil, ketika saya nggak punya SIM, saya takut ditangkap polisi, enggak. Tetapi hati nurani saya berbicara, seorang pengendara mobil harus ada hukum, taat kepada hukum pemerintah, yaitu untuk apa? Punya SIM. Dan itu terus menerus bicara. Dan saya katakan tidak bisa, ini saya tidak bisa. Saya mesti punya SIM ini, saya tidak bisa. Punya izin mengemudi. Kemudian saya urus.
itu soal kecil. Ya, itu soal-soal yang kecil saja. Artinya apa? Ketika kita ada di dalam hukum Tuhan, kita tidak melakukan lagi pelanggaran demi pelanggaran. Karena pelanggaran itu bukan menyusahkan diri saudara sendiri, tetapi pelanggaran itu akan menyusahkan banyak orang yang mengerti. Katakan amin. Karena Roma 14 ayat yang ke-7 dia katakan apa? Sebab kamu hidup bukan untuk diri kamu sendiri. Kamu mati bukan untuk diri kamu sendiri. Jadi hidup mati saudara itu ada di dalam tangan Tuhan. Kalau Alkitab mencatat Paulus dia berbicara hidup kita bukan untuk diri kita sendiri. Artinya ketika saudara melakukan pelanggaran, ketika saudara melakukan dosa, ada efeknya dengan orang-orang sekeliling saudara. Pasti ada. Mengerti sampai sini? Ketika saudara melakukan kesalahan, saudara bilang, oh aku tanggung sendiri, enggak bisa. Saudara lihat perampokan. Apa dia tanggung sendiri? Enggak. Istri anak malu. Orang tua malu. Betul apa enggak? Maka Alkitab berbicara, kalau kita tahu, sadar keputusan kita mengikut Yesus, hiduplah sebagai anak-anak Tuhan. Pegang firman Tuhan. Jangan keluar dari firman Tuhan. Kemudian yang kedua, ciri orang yang memiliki identitas yang baru. Dia tidak hidup di dalam ketakutan dan dia tidak hidup di dalam kekhawatiran. Orang yang ada ini ya, saya katakan ini saya, kemudian ini Tuhan. Ketika Tuhan ada dalam hidup saudara, apakah ada kekhawatiran? Apakah ada ketakutan? Sebenarnya tidak boleh ada ketakutan dan kekhawatiran. Betul apa enggak? Karena apa? Kita ada di dalam Kristus. Kemarin dibahas dengan Pak Aron di dalam doa puasa. Kita sudah masuk hari ke-12. Pak Aron dia berbicara, dia katakan gak boleh ada kekhawatiran seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Waktu dibangun patung kemudian dia katakan sembah patung. Sekalipun aku mati aku tidak akan menyembah kepada patung itu. Karena kita tidak hidup di dalam ketakutan dan di dalam kekhawatiran. Kenapa banyak hari-hari, saya ulang kembali, saudara tangkap saya punya firman. Kenapa hari-hari ini banyak orang yang tidak sanggup lagi menanggung setiap kesusahan mereka, menanggung setiap penderitaan mereka. Kenapa? Karena ininya kosong, tidak ada firman Tuhan. Ke gereja, mengerti firman, tahu, tapi ini kosong. Kenapa sampai bunuh diri? Karena nggak ada kebenaran firman. Karena ini pusat peperangan kita dengan kuasa gelap. Paulus dia katakan kubu-kubu pertahanan iblis yang dipasang melalui mana? Pikiran. Kalau saudara punya kebenaran firman, ketika saudara punya masalah, maka ini otak kita dia akan mengelola itu firman. Maka dia akan berbicara di dalam manusia batin saudara. Jangan takut, aku menyertai kamu. Jangan bimbang, aku ada sama kamu. Karena di sini ada firman. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, roh yang menguasai hidup manusia. Tetapi ketika manusia jadi jatuh dalam dosa, maka yang menguasai hidup manusia itu adalah jiwa mereka, pikiran mereka. Maka bagaimana kita bisa mengerti kebenaran firman, baca firman, taruh di dalam pikiran kita, supaya firman itu ada di dalam pikiran kita.
Kita tidak tinggal di dalam kekhawatiran, ketakutan. Bagaimana ketika kita merintis gereja, ketika ada beberapa orang yang Tuhan izinkan untuk tidak lagi bergabung dengan kita. Yang orang-orang berpendapat, oh donatur dan lain sebagainya. Tuhan buat habis. Kemudian kita cuma mengandalkan Tuhan. Saya cuma nangis sama Tuhan. Kalau Ibu Hakim ngomong, Tan kita mau bayar sewa gedung, gak ada, ayo kita berdoa. Kita berdoa saudara. Kita tahu Tuhan yang membangun, Tuhan yang meneruskan. Jadi saya katakan, jangan ada keraguan di dalam hidupmu. Jangan ada kekhawatiran di dalam hidupmu. Jangan ada ketakutan dalam hidupmu. Maka saya katakan, apa yang saudara pegang, apa yang saudara lihat, apa yang saudara dengar, itu yang akan mempengaruhi hidup saudara. Saya katakan kalau saya berdiri, saya percaya hidung saya lebih tinggi daripada perut saya. Ya kan? Perut saya enggak besar saudara. Hidung saya lebih mancung. Jadi ketika saya jalan, kemudian saya tabrak tembok, mana yang kena dulu? Yang pasti luka dulu yang mana? Hidung saya. Artinya apa? Apa yang ada dalam hidup saudara? Ketika saudara pegang perkara dunia, saudara pegang hal-hal yang dunia. Ketika saudara berbenturan jelas dengan masalah, maka perkara dunia yang akan keluar. Oh lu jangan coba lu ya sama gue ya, gue hantem lu, gue gabuk lu mati di tangan gue. Itu kata dunia. Tetapi ketika saudara, kebenaran firman yang ada di dalam hidup saudara, ketika masalah itu terjadi, pencobaan itu terjadi, maka firman yang keluar ampuni. Firman katakan mengampuni. Lupakan apa yang dilakukannya. Belajar untuk mengampuni. Belajar untuk mengasihi orang yang sudah melukai saudara. Dia katakan belajar perkara ini. Jadi saya katakan bagaimana kita harus bisa mengalami kemenangan dari maut. Yang pertama, darah Yesus dalam hidup saudara. Saya memberikan satu kesaksian sedikit saja. Ketika saya masih kecil, saya umur 18. Zamannya dulu kita nggak tahu saudara, bagaimana ngusir setan. Zaman dulu kita nggak pernah diberitahukan pola untuk kita mengusir setan. Yang kita tahu kalau mengusir setan bawa Alkitab saudara. Karena itu film. Setan itu takut sama Alkitab. Itu di film. Hari gini saya mau katakan iblis nggak takut sama Alkitab. Tapi iblis takut itu sama firman Tuhan yang keluar dari mulut kita. Saya nggak ngerti saat itu. Jadi satu kali ketika saya sudah pulang malam, itu saya habis kursus pulang malam, itu sampai rumah kurang lebih itu jam 10 malam. Waktu saya sampai jam 10 malam, itu di rumah saya zaman dulu, di depannya itu ada pohon batang, pohon kelapa yang sudah roboh. Itu persis di depan rumah saya, itu panjang saudara. Jadi waktu saya habis turun dari angkot, saya mau pulang, saya lihat ada laki-laki. Laki-laki ini dia lagi ngerokok saudara. Dia lagi ngerokok tapi saya lihat rokoknya gak merah, biru saudara. Waduh saya setengah mati, bagaimana ini mengusir saya gak mengerti. Ketakutan luar biasa, pintu saya mulai buka gak bisa. Wah saya mulai gedor pintu. Saya lihat orang itu udah gak ada lagi. Gak mengerti. Tetapi saya sekarang baru mengerti bahwa darah Yesus itu berkuasa untuk mengalahkan setan. Darah Yesus itu berkuasa untuk mengalahkan iblis. Jadi ketika saudara bertemu dengan iblis, saudara gak usah ngomong darah Yesus, maka iblis akan pergi. Amin. Darah Yesus berkuasa. Dan kita ciri orang yang sudah diselamatkan, hargai salib Tuhan.
hargai kematian Tuhan. Karena kita tahu kematian Tuhan menyelamatkan saudara. Kita bangkit berdiri. Makasih Tuhan. Biar kita menang hari ini atas maut. Biar hari ini kita menang atas setiap kuasa maut dalam hidup kita. Kuasa dosa yang mengikat hidup kita. Saya mau katakan orang lain tidak tahu kondisi keadaan saudara. Saudara yang tahu apa yang mengikat hidup saudara. Apakah hukum Tuhan yang mengikat hidup saudara? Ataukah hukum dunia yang mengikat hidup saudara? Ini adalah satu pilihan buat saudara dan saya hari ini. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu yang akan memerdekakan kami. Kami menaruhkan semua dosa kami. Kami menaruhkan semua ikatan-ikatan yang mengikat hidup kami. Supaya kami menjadi orang yang merdeka. Melakukan kebenaran dalam seluruh hidup kami. Dan yang atasnya nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi melakukan kehendak-Mu, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Ya Tuhan, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Saya mau katakan, ketika saudara datang di tempat ini, saudara berkata jujur sama Tuhan, Tuhan, ada dosa yang saya sembunyikan, yaitu dosa yang tidak bisa mengampuni. Mungkin saudara tidak bisa mengampuni suami, mungkin suami tidak bisa mengampuni istri, bahkan anak kepada orang tua. Rasanya ada hal-hal yang menyakitkan terus-menerus terjadi dalam hidup. Biar hari ini prapaskah ini saudara, kita mau katakan jujur sama Tuhan, Tuhan, angkat dan jangan kembalikan ini bagiku. Mungkin saudara katakan, saya kecewa dengan orang-orang sekeliling. Saudara kecewa dengan adik, saudara kecewa dengan kakak, bahkan saudara kecewa dengan mertuamu. Hari ini saudara katakan, Tuhan, ini adalah tepat waktu yang baik, di mana darah-Mu yang akan dicurahkan itu, yang memberikan jalan keluar bagi kami. Terima kasih Bapa. Kalau saudara datang dalam keadaan yang seperti itu, saudara gak usah lihat kanan kiri. Saudara harus jujur sama Tuhan. Saudara katakan, Tuhan ajar aku bisa mengampuni. Saudara katakan, Tuhan aku mau mengampuni.
Saudara angkat tanganmu. Tangan kiri saudara taruh di dadamu. Kuramata syekin akai aralabaya syanda. Saudara gak usah lihat kanan kiri, saudara gak usah pedulikan kanan kiri. Hari ini saudara berperkara dengan Tuhan, saudara katakan Tuhan ini aku Tuhan. Saudara mulai ngomong sama Tuhan, saudara mulai ngomong di dalam hatimu, Tuhan ambil ini semua dari aku Tuhan. Urabata syakana maralabaralabaya syanda. Engkau melihat Tuhan setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan pada pagi hari ini. Mereka merespon firman-Mu. Apapun yang menjadi kepahitan mereka ambil, cabut dan jangan kembalikan bagi mereka. Jangan kembalikan Tuhan. Biar kami boleh layak Tuhan di hadapan-Mu. Biar kami Tuhan Yesus boleh berjalan dengan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kuduskan kami Tuhan. Layakkan kami untuk mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Ampuni kesalahan kami, pelanggaran kami, baik perkataan, perbuatan, tingkah laku kami, ampuni Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita mau ambil roti. Saya tidak mengizinkan bagi saudara yang belum mengikuti baptisan untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Karena firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 10, supaya tubuh dan darah ini tidak menjadi kutuk bagi kita. Kita mau angkat roti di tangan kanan kita. Roma 12 ayat yang ke-12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah di dalam doa. Kita mengucap syukur. Urabata syakana maralah baralah bayasyanda. Tuhan, apapun yang kami alami, kalau kami datang dalam keadaan sakit, kami percaya ketika kami makan, kami minum Tuhan, tubuh dan darah-Mu itu Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami. Kami percaya Tuhan, Kau tidak menciptakan kami untuk menjadi pesakitan, tapi Engkau menciptakan kami untuk menjadi orang yang kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus. Pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia memecah-mecahkannya dan berkata, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan Yesus Kristus? Sama-sama katakan amin. Kita makan dalam nama Yesus. Kita mau angkat anggur di tangan kanan kita. Anggur ini melambangkan darah Yesus. Dan saya sangat percaya ketika kita minum, maka semua virus, bakteri yang ada dalam tubuh kita, dia akan mati. Urabatasyakana maralabaya sanda. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini persekutuan dengan darah Kristus? Sama-sama katakan amin. Kita minum dalam nama Yesus. Makasih Tuhan,
buat tubuh dan darah-Mu, Yesus, buat firman-Mu Tuhan. keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingkar, ku tak ingkar. Terima kasih Bapa, penyertaan-Mu sepanjang 1 bulan ke depan. Keluar masuk kami diberkati. Engkau memberkati bakul kami, Engkau memberkati adonan kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Saya mengundang petugas kolektor boleh maju ke depan. Sekali lagi mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau telah menyertai kami Tuhan sampai pada pertengahan ibadah kami. Kalau sebentar Kamu memberikan Tuhan, dan sebagian apa yang Kau percayakan kepada setiap kami, Kau berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum memberi. Biar apa yang kami berikan Tuhan boleh menjadi berkat untuk pekerjaan tangan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus. Kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang terkasih, senang rasanya kami dapat menyapa Anda pada minggu ini. Berikut saya akan menyampaikan pengumuman Gereja Betani Lampung untuk sepekan ke depan. Ibadah Raya Gereja Betani Lampung dilaksanakan 2 kali, pada pukul 7:30 pagi dan jam 5 sore. Mari nikmati hadiratnya bersama pada jam ibadah yang tersedia. Doa pengerja dan family altar sementara digabung dengan doa puasa pada pukul 6 sampai selesai. Penyerahan anak akan diadakan setiap minggu kedua dan baptisan selam akan diadakan pada minggu ketiga. Untuk informasi silakan menghubungi Saudari Lia. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Betani Lampung bagi saudara yang baru pertama kali hadir pada ibadah ini. Biarlah kita terus tergabung dalam jam ibadah yang tersedia. Demikianlah pengumuman minggu ini, Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kiranya Tuhan selalu menjaga dan menyertai kita semua. Episode God bless you. Puji nama Tuhan, kita mau akhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya undang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri.
Sebelum pulang mari lihat kanan kiri depan belakang, katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, mari nyatakan. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi sama-sama katakan, ku bersyukur Bapa. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita mau angkat kedua belah tangan kita dan arahkan pandangan kita. Pulanglah dengan membawa berkat yang berasal dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Yang terima berkat sama-sama katakan amin. Saya umumkan Jumat Agung, Jumat minggu depan, Jumat Agung akan diadakan ibadah di tempat ini satu kali saja jam 10 pagi. Kalau saudara ada teman yang gak hadir hari ini, ingatkan untuk hari Jumat jam 10 pagi di tempat ini. Tuhan memberkati.